Yusuf mengikuti ujian dengan pertanyaan yang sulit. Seekor gajah dan seekor alpaka jatuh dari ketinggian. Jika hanya satu yang diselamatkan, siapa yang akan diselamatkan terlebih dahulu? Ternyata ini ujian masuk universitas ternama. Dan mereka yang mengikuti ujian ini semuanya anak yang sangat pintar. Ujian pertama hanya berdurasi 1 jam. Jika salah menjawab satu pertanyaan saja, kau akan tersingkir. Ujian ini untuk mengetahui imajinasi dan pengetahuan siswa. Pertanyaan pertama adalah jika kecepatan dan jarak antara kedua kereta diketahui, berapakah lama waktu yang dibutuhkan kereta untuk bertabrakan? 1 jam berlalu, ibu pengawas telah selesai menilai. Dan dia mengumumkan daftar siswa yang akan masuk ujian kedua. Namun mengejutkan, hanya Yusuf yang berhasil lulus ujian sendiri. Siswa lain meninggalkan ruang ujian dengan bingung. Ujian kedua akan segera tiba. Peraturan menetapkan bahwa hanya 1 pensil yang boleh dibawa ke ruang ujian. Tapi dalam perjalanan, Markona di depannya tidak sengaja menjatuhkan pensil ke selokan. Teman sekelasnya terkejut dan melarikan diri. Yusuf dengan cepat melangkah maju untuk membantu. Melihat situasi itu, pensil tidak dapat diambil sama sekali. Karena setiap peserta hanya diperbolehkan membawa 1 pensil, dengan cepat Yusuf mematahkan pensilnya menjadi 2 dan memberikan setengahnya kepada Markona. Selain pintar, Yusuf adalah anak yang baik. Semua siswa bersiap menghadapi ujian selanjutnya. Yusuf pun mulai tegang. Sebelum ujian dimulai, guru menekankan, baca dengan seksama pertanyaannya. Begitu para siswa membuka kertas ulangan mereka langsung bingung. Pertanyaannya benar-benar sulit. Mereka bahkan belum pernah mendengarnya. Satu siswa takut dan melarikan diri dari tempat ujian. Sementara Yusuf masih terlihat bingung. Markona duduk di depan sudah menyelesaikan ujian. Ketika dia pergi, dia meninggalkan catatan di hadapan Yusuf. Yusuf percaya diri dengan kemampuannya dan menendang catatan itu. Waktu ujian tinggal 15 menit lagi. Pada saat ini Yusuf tiba-tiba teringat perkataan guru pengawas, baca dengan seksama pertanyaannya. Yusuf terkejut menemukan semua jawabannya ada di pertanyaan berikutnya. Di saat terakhir, Yusuf sukses menyalin semua jawaban. Ujian kedua dilewati dan hanya Yusuf yang lulus. Bahkan Markona yang selesai lebih awal pun tereliminasi. Tak lama kemudian mereka sampai di ujian ketiga. Hanya tersisa 5 kandidat sekarang. Tukiyom masuk ke ruangan ujian terlebih dahulu. Peraturannya sederhana, untuk sampai ke pintu selanjutnya dilarang menginjak persegi hitam dan putih. Tukiyom berkata itu mustahil. Dia menjawab ini tidak mungkin berhasil. Pengawas pun menyatakan Tukiyom gagal. 4 anak berikutnya datang dengan solusi satu persatu. John dengan pintar merangkak sampai ke tujuan. John pun berhasil di ujian ini. Next, Mutia melempar tali dan mengikatnya di pintu. Dengan keterampilannya yang luar biasa, dia berhasil tanpa menginjak persegi hitam dan putih. Selanjutnya si Agus mengandalkan otot kakinya. Dia melompat ke dinding dan menginjak kotak kuning. Dia juga berhasil menyelesaikan ujian dengan kemampuan melompat yang sangat baik. Saatnya giliran Yusuf. Dia menunduk dan melihat kotak itu tidaklah persegi. Dia berjalan seperti biasa dan dia berhasil. Yusuf menemukan bahwa ubin hitam putih itu tidak persegi sama sekali, melainkan persegi panjang. Mereka berempat berhasil memasuki ujian terakhir. Dan yang mengejutkan adalah si Markona yang mengikuti ujian bersama sebelumnya. Tiba-tiba dia muncul. Ternyata dia juga stop di sini. Ternyata Markona adalah salah satu tim penguji. Ujian tahap akhir. 4 siswa ini harus keluar dari labirin dalam waktu 5 menit untuk lulus ujian. Saat bel berbunyi, ujian resmi dimulai. Mutia menggunakan metode sederhana dan langsung masuk ke saluran ventilasi. Yusuf menemukan semua tanda yang asli diukir dalam huruf Braille. Ketelitian dan keberuntungan Yusuf membuat dia dengan mudah keluar dari labirin itu. John mengandalkan ingatannya yang luar biasa. Dia menghilangkan setiap rute yang salah. Tepat saat dia berlari menuju atap, Agus menjatuhkan John dan meninggalkannya. Yusuf mendengar teriakan dan turun untuk menolong John. Bel berbunyi, waktu tersisa 15 detik lagi. Saat Yusuf dan John tiba, waktu sudah habis. Hanya Agus yang membunyikan bel dalam waktu yang ditentukan. Namun Mutia yang tiba tepat waktu justru belum membunyikan bel. Dia menunggu Yusuf dan John untuk membunyikan bel bersama. Pengawas mengeliminasi Agus karena hanya 3 orang yang bisa lulus ujian dengan membunyikan bel secara bersamaan. Mereka bertemu gadis kecil ini yang tidak ada di setiap ujian sebelumnya. Mereka bertiga penasaran mengapa dia bisa lulus juga. Guru membawa mereka ke ruang rahasia. Mereka tertarik melihat teknologi tinggi di ruangan itu dan ternyata mereka bergabung dengan organisasi misterius.